Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Salsabila, NIM 1913045 dari kelas RB. Jadi di sini akan menjelaskan soal latihan yang bagian SNR. Ini ada beberapa soal, ada 5 soal. Jadi langsung aja yang pertama. Kemudian ini sebelumnya sudah saya kerjakan. Nah, untuk yang pertama itu kita diminta mencari ini mean square error dari DSB SC modulasi gitu. Nah, untuk soal 248 itu kalau kita terjemahkan ke dalam diagram blok itu jadi ada sinyal XT ya, sinyal XT masuk ke dalam bandpass filter. Nah, ini dikali multiplexing gitu ya, sama ada noise-nya, kemudian menghasilkan VT. Nah, sinyal VT ini dia masuk ke low pass filter, terus keluarannya menjadi YT. Nah, ini sinyal XT-nya tuh ternyata sinyal XT itu terdiri atas sinyal termodulasi ST sama noise-nya NT, dimana noise itu kan punya dua komponen ya, komponen I dan komponen Q. Nah, kemudian untuk sinyal termodulasi ini template-nya standar ACMT cos 2 PFCT. Kemudian untuk nilai E-nya tuh sama antara komponen I sama Q, dan itu nilainya sama dengan NOBT. Nah, oke, kelebihan. Kemudian untuk sinyal VT itu kan berarti perkalian ya antara XT ini dengan si noise-nya. Nah, jadi dikali dimana sinyal XT itu terdiri atas ST plus NT, tinggal dimasukkan semua nilainya, dan hasilnya tuh panjang ini setengah sampai theta T. Itu minta tolong bantu dikoreksi kalau saya ada yang selip. Nah, kemudian kita kan pakainya low pass filter tuh artinya yang dilewatkan itu yang frekuensinya rendah, yang frekuensinya low gitu ya, yang frekuensinya tinggi itu dihilangkan. Jadi kita ngambil frekuensi yang rendah, jadinya setengah HCMT plus NIT cos sampai sini. Nah, itu untuk persamaan yang pertama, Nah, ketika theta T-nya itu sama dengan 0, maka kita dapat komponen itu tuh hanya setengah HCMT gitu. Karena tetanya kan 0 ya, kalau cos 0 kan berarti dia nilainya 1 gitu. Nah, jadi untuk mencari errornya itu kita tinggal pindah ruas aja si setengah ACMT-nya nih. Jadinya error ET itu sama dengan YT di minus setengah ACMT. Nah, kemudian minus square errornya itu kita dapat ini error dari E kuadrat T kan. Nah, tapi kan kita punya Y, nilai Y-nya itu sama dengan di persamaan yang ini, yang pertama ini kan. Kita punya nilai Y-nya itu. Nah, jadi kita masukin nilainya, substitusi persamaan bintang 1 ke bintang 2 gitu. Nah, hasilnya ini. Oke. Tapi kan kita punya persamaan lagi bahwa komponen I dengan komponen Q itu sebenarnya nilainya sama kan, dan itu kita definisikan sebagai tau n dikuadratkan. Nah, maka nilainya n kuadrat Q atau n kuadrat I itu kita ganti dengan tau n kuadrat, maka hasilnya menjadi ini 1/4 AC kuadrat. Nah, ini kenapa seperempat? Karena kita deskripsikan ini yang M kuadrat T itu sebagai P. Nah, ketika nilai 1 cos mana nih? 1 cos tetanya itu kok malah naik. Nah, mendekati tau n kuadrat per 2. Nah, itu berarti kita ganti ya nilai 1 cos theta T-nya itu sebagai tau n kuadrat per 2. Maka didapatkan hasilnya errornya tuh 1/16 AC kuadrat PE theta 4T plus Tn kuadrat per 4. Nah, karena terdistribusi secara Gaussian, maka yang error theta 4T ini kita definisikan sebagai 3 tau theta pangkat 4. Nah, maka untuk mean square error dari DSB-SC itu nilainya sama dengan yang di dalam kotak ini. Kemudian untuk nomor 2, nah kita punya persamaan spektral daya MT itu didefinisikan sebagai SMF, ini persamaannya, dan kalau kita gambarkan itu hasilnya seperti ini. Jadi di lebih dari W kurang dari negatif W itu dia nilainya 0. Jadi yang hanya ada nilainya itu dari negatif W sampai W, dimana W itu kan sidebandnya ya. Terus ini dia sebagai A, amplitudonya maksudnya A. Nah, kemudian kita cari dayanya, itu kan berarti kita cari luas daerahnya ya menggunakan integral. Jadinya pertamanya kita rumusnya tuh integral dari minus tata hingga sampai tata hingga, tapi kan kita punya batas. Nah, jadi 0 sampai W
sama 0 sampai minus W itu kan nilainya sama aja, jadi kita kalikan 2 gitu, 2 integral 0 sampai W, karena yang terdefinisi kan dia A F per W, maka kita gunakan yang metode F, maka kita dapatkan hasilnya AW. Nah untuk SNR output ini kan rumus awalnya ya AC kuadrat P per 4 WNO. Nah kita masukin nilai P nya, nilai daya yang sudah didapatkan itu AW, kita masukin dan kita dapatkan hasilnya A AC kuadrat per 4 NO. Kemudian untuk nomor 3, nah selanjutnya berarti 2.52 ya, itu kita disuruh mencari SNR output dalam kasus ketika carrier to noise ratio nya itu tinggi. Nah jadi kita punya sinyal yang diterima, jauh sekali naiknya. Nah XT kita punya, sebenarnya kalau dia tidak ada noise ya, tidak ada noise kan berarti AC cos 2 pi FCT, tapi kan karena dia ada noise nya jadi ditambahkan NT. Dengan noise itu kan dia punya dua komponen, jadi dimasukkan semua, ini kita faktorkan keluar, jadi sederhanakan seperti ini. Kemudian di bagian envelope detektor itu, selubung detektor itu, bagian outputnya ternyata nilainya seperti ini. Nah ketika carrier to noise ratio nya bernilai tinggi, maka kita hanya mengambil komponen di AC plus NC T, NC dalam domain T gitu maksudnya, jadi kita abaikan yang NS kuadrat T ini. Kemudian ini untuk mencari rapat spektral daya atau power spectral density ya, kita cari ini gambarnya, jadi dia punya FC itu frekuensi carrier untuk positif, sama ini untuk yang negatif gitu, dan ini nilainya 2 kali sidebandnya 2W, kemudian ini NO per 2. Nah jadi asumsikan bahwa itu tinggi dari noise spectral density nya itu NO per 2, jadi tingginya ini NO per 2. Nah berarti kalau 2 kalinya kita NO gitu ya, nilainya NO, berarti ini juga jadinya cuma W, jadinya minus W. Nah dari sini kita dapatkan bahwa SNR outputnya itu AC kuadrat per 2 NO W gitu. Nah ini untuk soal selanjutnya, ini sama, kita yang pertama cari dulu SNR outputnya, kemudian figure of merit. Figure of merit itu berarti perbandingan antara SNR output sama SNR channelnya gitu. Nah ini kita di bagian detektor fasa kita punya persamaan seperti ini. Nah ini sama ya, ini bentuk standarnya. Kemudian theta T itu kita punya nilainya seperti ini, KPMT. Nah ini kan NQT per AC ini kan dia komponen noise nya gitu. Nah NQ nya ini kalau diperjelas lagi itu sebagai quadratic noise nya. Nah di bagian diskriminator itu outputnya ada seperti ini, jadi KPMT ditambahkan komponen noise nya lagi. Nah untuk di sinyal pesan itu dia nilainya hanya KPMT, dia tidak ada noise gitu ya. Kemudian rata-rata output daya sinyal, maka berarti nilainya KP kuadrat dikali P. Nah untuk rata-rata output daya noise nya berarti senilai ini. Kemudian ini untuk dibagi ya, berarti nilainya, maka kita dapat KP kuadrat P AC kuadrat, kan AC kuadratnya dari ini, berarti tinggal dibandingkan gitu ya, dibagi. Nah terus figure of merit berarti saling menghilangkan, kita dapatnya berarti KP kuadrat kali P. Nah untuk modulasi sinus itu kita punya MT nya kan seperti ini ya persamaannya. Nah maka P nya itu AM kuadrat per 2 nilai daya untuk sinyal sinus gitu, ini pakai integral gitu, kayaknya pernah diajarin. Nah ini kita masukin nilai P nya ke bagian sini, KP kuadrat P kan, jadi kita dapat untuk apa ini, untuk FM ya. Kita nggak mencari bagian FM, ini masih PM, ini untuk fasa. Jadi untuk fasa modulasi itu figure of meritnya nilainya KP kuadrat AM kuadrat per 2, atau ada namanya variabel beta. Nah ini variabel beta ini bergantung dari dia PM atau FM, itu ada sendiri untuk FM juga, tapi kan di soal ini kita PM aja. Sebenarnya FM itu ada tapi saya belum mencari. Kemudian untuk yang ini nomor 2.59, jadi kita punya fasa modulasi. Nah di sini, nah kita berarti mencari nilai D empesis. Oke, kita suruh membuktikan sebenarnya nilainya segini nggak sih.
untuk output dari SNR outputnya itu nilainya segini nggak gitu, dengan menggunakan variabel-variabel yang telah didefinisikan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kita tinggal mencari nilai D emphasize. Nah, ini berarti integral 0 sampai W df. Dan integral 0 sampai W ini berarti HDEF kuadrat. Ini berarti nilai yang ini ya, HDEF kuadrat df, maka ini integral 0 sampai W berarti kan sisa W terus dibagi. Nah, kita masukin nilai HDEF nya seperti di soal yang ini. Oke. Nah, berarti kita dapat ini integral biasa ya, integral biasa. Jadi yang bagian ini tuh bisa disederhanakan menjadi bentuk arkes tan gitu. Ini ada rumusnya yang 1 per A itu, bukan 1 per A sih, pokoknya ada 1 per A. Nah, itu disederhanakan menggunakan rumus yang itu, silahkan dicari lagi rumusnya. Jadi hasilnya W per F0 dibagi arkes tan dari W per F0, dan ternyata itu hasilnya sama itu. Kemudian kalau misalnya nilai W nya itu 15 dan PO nya kita 2,1, berarti tinggal dimasukin ya, W nya 15 dibagi 2,1 dibagi arkes tan dari 15 dibagi 2,1, dan itu hasilnya 5. Kalau didesibelkan tuh silahkan dicari sendiri bagaimana caranya untuk diubah ke dalam desibel. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Saya akhiri videonya. Terima kasih dan saya minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.